Halo teman-teman semuanya, selamat datang di YWB Story, channel yang membahas misteri dan kumpulan cerita-cerita mistis. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. YWB Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Aldila. Ini adalah kisah nyata yang aku alami sekitar tahun 2014 sampai tahun 2015. Jadi, waktu tahun 2014 itu tahun pertama aku berkuliah di salah satu universitas swasta yang ada di Yogyakarta. Dan kebetulan aku mempunyai saudara yang sama-sama akan berkuliah di Yogyakarta waktu itu. Hanya saja aku dan saudaraku itu beda universitas, tetapi antar kampus aku dengan kampus saudaraku itu letaknya tidak terlalu jauh. Saudaraku ini bernama Pita. Karena baru akan kuliah, aku dan Pita waktu itu memutuskan untuk mencari kos-kosan yang terdekat dengan kampus kami. Jadi waktu itu aku dan Pita sudah berkeliling dekat di kampus Pita, tetapi tidak menemukan kos yang cocok. Dan akhirnya kami memutuskan untuk mencari kos di dekat kampusku. Kebetulan di situ banyak sekali kos-kosan. Aku dan Pita pun melihat suatu bangunan kos dekat dengan masjid letaknya, dan nampak persis sih sepertinya nyaman untuk dijadikan kosan. Lalu setelah kita berbincang-bincang dengan pemilik kosan itu, aku dan Pita pun setuju untuk mengekos di situ. Kosan itu mempunyai 2 lantai dan mempunyai kira-kira sekitar 15 kamar, dan semua kamar mandi itu terpisah dari kamar. Jadi untuk kamar mandinya itu ada di luar. Lalu aku dan Pita memilih kamar yang ada di lantai 2. Kamar aku dan Pita berdekatan, hanya terpisah ruang TV saja. Dan ketika suatu malam, saat itu aku sedang mencoba tidur di kamarku setelah mengerjakan tugas dari kampus. Waktu itu aku melihat sekitaran pukul 1, hampir jam 2 lah. Jadi di sana itu aku hendak memejamkan mata, tiba-tiba aku mendengar samar-samar suara gamelan. Karena masih awal menjadi anak kuliah, jadi kuliahku itu belum begitu sibuk. Aku pun meluangkan waktu senggangku untuk memasak. Untungnya di dekat kosan itu ada warung penjual sayur. Jadi aku bergegas pergi ke warung untuk membeli bahan masakan, dan sesampainya di warung, ibu sayur pun bertanya kepadaku, "Mbak, anak baru ya? Kosnya di mana ya, Mbak?" Lalu aku jawab aja, "Itu Bu, di depan masjid." Dan tiba-tiba raut wajah ibu itu tersenyum sambil sedikit menyengir. "Di situ dulu pernah ada yang meninggal loh, Mbak." Lalu dia cerita, iya, katanya dulu waktu gempa Jogja, katanya aman Mbak di situ, kata dia gitu kan. Terus kataku, aku pun kaget kan, mendengar pertanyaan ibu itu, karena aku memang baru mendengar cerita itu sih. Lalu pada malam itu, ketika temanku Fatimah dan Laras mengajak teman-teman yang menginap di kosan kami, jadi karena gerah mereka memutuskan tidur di ruang TV. Itu adanya di samping kamarku. Dan pagi-paginya aku bangun, aku mendengar keributan dari Fatimah dan Laras yang sedang berbincang. Ternyata mereka sedang berbincang. Jadi tadi malam saat mereka tidur, Laras dan Fatimah beserta temannya merasakan ada sesuatu yang melintas di dekat kepala mereka. Tapi mereka mengira kalau itu mungkin adalah kucing yang masuk lewat jendela. Tapi memang jendelanya terbuka sih waktu itu.
Dan siang itu pun aku pergi ke toko besi yang tidak jauh dari kosanku. Aku waktu itu jalan kaki ke sana karena jaraknya cukup dekat. Niat aku tuh ingin membeli kawat kotak kecil-kecil gitu untuk menutup jendela agar kucing tidak bisa masuk ke kamarku. Dan sesampainya di sana, aku pun ngobrol-ngobrol dengan bapak penjual besi. Dan bapak penjual besi waktu itu nanya ke aku Mbak ngekos di mana gitu. Lalu aku bilang aja, itu Pak di kosan coklat depan masjid gitu. Karena kan memang terkenalnya itu kos coklat depan masjid, biasanya sih orang-orang bilangnya kayak gitu. Lalu si bapak itu respon bilang, itu sih di situ dulunya ada anak kos yang meninggal karena gempa loh Mbak, kata bapak itu. Aku pun menjawab kan, iya Pak, sudah pernah ada yang bilang juga. Lalu aku pun setelah berbicara seperti itu, aku pun langsung kembali ke kosan gitu kan, dan membayar ke bapak penjual itu. Sorenya saat aku sedang santai di kamar, tiba-tiba Amanda datang ke kamarku. Dia bilang gini, Dil, tau gak sih Dil? Banyak orang-orang di sini loh yang bilang ke aku, katanya kosan kita ini dulu pernah ada yang meninggal di sini waktu gempa Jogja. Kayaknya di lantai 1 deh Dil, bawah kamar aku. entah kenapa setelah banyak cerita yang aku dengar tentang kosan ini, aku sering merasakan hal-hal aneh aja gitu. Lalu saat aku terbangun di tengah malam, dan itu selalu terjadi hampir tiap malam. Dan pernah aku terbangun di tengah malam, aku melihat ke arah jendela kamarku karena kebetulan aku tuh sering membuka jendela kamarku supaya tidak panas gitu kan. Dan kamarku juga berada di lantai 2 kan, jadi aman dari pencuri, pikirku gitu kan. Aku melihat sesosok makhluk atau orang, pokoknya seperti orang gitu, memakai baju putih kotak-kotak di pinggir jendela, sedang menatap wajahnya ke arah tembok, jadi seolah-olah seperti sedang bermain petak umpet gitu. Aku kaget dong, aku langsung mengecek ke arah jendela dan benar-benar gak ada apa-apa. Jadi hampir setiap hari aku terbangun di tengah malam, tapi pandanganku tuh selalu mengarah ke atas lemari pakaian gitu. Letak lemari ini ada di serong kiri tempat tidurku. Pernah suatu malam saat aku tidur, aku tuh bermimpi. Di dalam mimpiku itu posisi sedang tertidur, sama seperti yang biasa aku lakukan saat tidur. Tiba-tiba di dalam mimpiku itu aku melihat sosok perempuan sedang duduk dengan kaki tergantung di atas lemariku sambil menggerak-gerakkan kakinya. Lalu aku pun terbangun dan kaget. Jadi untungnya waktu itu sudah masuk pagi hari. Dan selanjutnya pun aku langsung mandi dan bergegas pergi ke kampus. Saat di kampus, kebetulan dosennya belum datang ke kelas. Salah satu teman kampusku ada yang mengaku bisa melihat hantu. Temanku yang lainnya pun penasaran waktu itu dan menanyakan kepadanya, coba dong kamu lihat, kasih tahu dong siapa di kelas ini yang diikutin sama hantu. Awalnya temanku yang mengaku bisa melihat hantu ini tidak mau mengatakan, tetapi temanku yang lainnya memaksakan untuk menjawab. Akhirnya dia pun menjawab, Aldila, kamu diikutin. Dan aku sepintas kaget dong waktu temanku bilang seperti itu. Tetapi aku menjawab aja dengan santai, oh perempuan kan, aku gitu jawabnya. Lalu temanku menjawab lagi, iya perempuan, tapi aku baru pernah lihat, biasanya nggak ada gitu kan. Tapi jujur aku tidak terlalu menghiraukan apa kata temanku, karena memang tidak ada yang tahu dan aku pun tidak melihat gitu kan. Tapi karena sedikit parno dari mimpi waktu itu, pada malam itu aku memutuskan untuk tidur di kamar Pita. Sebenarnya karena Pita terlalu sibuk dengan tugas kampus dan pasti akan pulang ke kos seringnya malam hari gitu, aku jarang sekali sih bercerita dengan Pita, ditambah lagi Pita orangnya itu sangat penakut sekali. Dan lagi aku terbangun dini hari, tetapi kali ini berbeda. Entah mengapa nih, aku itu susah sekali untuk membuka mata, jadi dadaku itu serasa sesak, badanku juga susah sekali untuk digerakkan. Jadi dalam keadaan itu aku bermimpi aneh. Aku bermimpi Pita berubah menjadi makhluk berbulu
dan Pita pun kesurupan. Tapi akhirnya aku bisa terbangun dengan dada berdebar-debar dan berkeringat, dan aku pun langsung membaca doa dan kembali tidur. Lalu sore harinya Pita pulang lebih awal dan biasanya terdengar suara penjual sate keliling. Jadi aku dan Pita pun berniat membeli sate. Saat membeli sate ke depan kosan, lagi-lagi penjual sate itu berkata waktu itu, "Mbak, dulu kan di sini bekas orang meninggal karena gempa, Mbak," gitu kan. Jadi karena aku sudah terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan dan respon-respon masyarakat seperti itu, ya aku sih jawab, "Iya Bu, sudah banyak yang bilang," gitu kan. Tapi aku melihat wajah Pita itu tampak sedikit ngeri gitu kan, dengan perkataan si penjual sate tersebut. Lalu setelah kita makan sate, kita tuh bersantai di kamar. Aku berniat untuk menceritakan ke Pita kan tentang apa yang aku alami dan tentang kosan kami. "Pit, kamu mau aku ceritain sesuatu nggak tentang kosan ini?" Waktu itu aku nanya ke dia. Karena Pita orangnya penakut dan dia pun menjawab waktu itu, "Enggak Adil, aku nggak mau dengar," gitu kan, "aku takut." Lalu aku pun gak jadi menceritakan karena ditolak mentah-mentah gitu sama Pita. Lalu setelah itu malamnya aku tidur di kamar Pita lagi. Jadi untuk 2 malam aku tidur di kamar Pita. Seperti biasa sih, jendela kamar Pita pun tidak ditutup supaya tidak gerah. Lagi pula waktu itu jendela Pita tidak mengarah keluar, jadi tetapi mengarah ke ruang TV. Aku tidur di kasur bawah, sedangkan Pita tidur di kasur atas, dimana posisi tidurku itu menghadap ke jendela. Seperti biasa sih, lagi-lagi aku terbangun. Tapi kali ini aku terbangun dengan kagetnya bukan main. Jadi aku melihat ke jendela seperti ada orang yang membuka gorden, mengintip ke arah aku tidur waktu itu.